Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Abdul Wahab Saharani, salah satu mahasiswa di STAI Darul Ulum Kandangan, Prodi HKI, reguler 3, NIM 2022110920. Pada kesempatan kali ini, ulun akan menguraikan yaitu tentang proses pembentukan perundang-undangan untuk memenuhi tugas penaltis. Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sebuah perundang-undangan. Asas-asas pembentukan perundang-undangan yaitu terdiri dua bagian. Pertama, asas-asas formal, kemudian asas-asas material. Adapun asas formal yaitu asas tujuan yang jelas, kemudian asas organ atau lembaga yang tepat, yang ketiga asas perlunya pengaturan, yang keempat asas dapatnya dilaksanakan, yang kelima asas konsensus. Adapun asas material meliputi asas tentang terminologi atau sistematika yang benar, kemudian asas tentang dapat dikenali, kemudian asas tentang perlakuan yang sama dalam hukum, seterusnya asas kepastian hukum, dan yang terakhir asas pelaksanaan hukum sesuai dengan individual. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi kepada 6. Pertama, perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundang-undangan yang terakhir penebarluasan. Dalam perencanaan adalah tahap yang dimana DPR dan Presiden serta DPD terkait RUU tertentu menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas. Hasil keputusan tersebut akan dituangkan dalam keputusan DPR. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan pembuatan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan. Dalam pembahasan, mereka yang berwenang diantaranya DPR dan Presiden, mereka saling kritik terhadap suatu RUU. RUU tersebut berasal dari Presiden. Apa yang terjadi pada tahap pembahasan adalah mereka saling kritik terhadap suatu rancangan undang-undang. Jika ada RUU tersebut berasal dari Presiden, maka DPR dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPR, maka Presiden dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Adapun jika RUU tersebut berasal dari DPD, maka Presiden dan DPR akan memberikan masukan dan pendapat. Selanjutnya adalah pengesahan. Setelah adanya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU yang dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU tersebut. Penandatanganan RUU tersebut akan dilakukan oleh Presiden dalam waktu maksimal 30 hari setelah disetujuinya RUU oleh DPR dan Presiden. Kemudian yang selanjutnya ada pengundangan. Pengundangan adalah penempatan undang-undang yang telah disahkan ke dalam lembaran negara atau LN, yakni untuk batang tubuh undang-undang. Kemudian yang selanjutnya adalah penebarluasan. Penyebarluasan adalah kegiatan yang selalu melekat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan DPD dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas. Pembahasan RUU hingga pengundangan, pembahasan RUU hingga pengundangan undang-undang. Hal tersebut dilakukan agar memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Kemudian yang selanjutnya ialah peraturan perundang-undangan lainnya. Di antaranya yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Menteri serta Komisi Pemilihan Umum.
Baiklah, kita masuki kepada yang pertama, yaitu Mahkamah Agung. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Kekuasaan kehakiman yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap, yaitu kekuasaan Mahkamah Agung. Kemudian juga ada lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sebagai contoh, yaitu pembubaran partai politik, kemudian memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut undang-undang. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Ketika ada komitmen politik untuk melakukan penyatuan atap, pemindahan kewenangan administrasi, personel, keuangan, dan organisasi pengadilan dari Departemen ke MA, muncul kekhawatiran dari kalangan pemerhati hukum dan organisasi non-pemerintah, yaitu kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Oleh dari karena itu, untuk menghindari permasalahan tersebut, kalangan pemerhati hukum dan organisasi non-pemerintah menganggap perlu dibentuknya yaitu Komisi Yudisial dan pengawasan terhadap hakim. Komisi ini diharapkan dapat memainkan fungsi tertentu dalam sistem yang baru, khususnya rekrutmen hakim agung dan pengangkatan terhadap hakim. Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam pasal 24 dengan rumus sebagai berikut. Komisi ini diharapkan dapat memainkan fungsi tertentu dalam sistem yang baru, khususnya rekrutmen hakim agung dan pengawasan terhadap hakim. Selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas BPK ini adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kemudian adalah selanjutnya yaitu Menteri. Menteri-menteri ini di dalam suatu pemerintahan adalah tugasnya untuk membantu segala tugas yang dibebankan kepada Presiden. Menteri ini ada yang disebut dengan Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dan lain-lainnya, yang tugasnya bersifat untuk membantu tugas-tugas Presiden. Kemudian selanjutnya Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum ini adalah ditugaskan khusus oleh Presiden atau negara untuk mengurusi masalah pemilu di dalam negara. Komisi Pemilihan Umum ini bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum negara kita Indonesia, baik itu pemilihan presiden, kemudian pemilihan gubernur, bupati, kepala desa, dan lain-lainnya, yang ditugaskan atau dibebankan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Demikian tadi uraian materi daripada ulun. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.